Bukan Jokowi namanya jika tidak menimbulkan kegaduhan politik. Sebagai politikus ulung, kalimat-kalimatnya bersayap, multitafsir yang memancing berbagai kalangan membahasnya. Terbaru terkait dukungan sepaket Prabowo-Gibran untuk 2 periode, tentu ini jadi kontroversi di masa jabatan Presiden Prabowo yang masih 11 bulan ini. Ini juga menegaskan bahwa Jokowi ini murni politisi, bukan seorang negarawan. Politisi memikirkan elektoral dan anak-anaknya ke depan seperti apa. Sedangkan negarawan memikirkan anak bangsa membahas isu-isu besar terkait permasalahan bangsa. Bukan permasalahan anak dan menantunya. Ketika dia selesai jadi presiden, idealnya bicara hal-hal yang besar, ide kebangsaan. Bukan lagi bicara masalah elektoral 5 tahun ke depan gitu. Nah, masalahnya di sini, masalahnya adalah kita jadi terbiasa dengan perdebatan yang personalistik. Akhirnya jadi soal kalau nggak sepakat berarti Anda tidak mendukung keberlanjutan. Kalau sepakat misalnya berarti Anda mendukung keberlanjutan. Jadi kita dihadapkan pada oposisi biner gitu. Kayak gini lah. Pertama dalam konteks demokrasi ini kan judulnya catatan demokrasi ya. Kalau saya melihatnya dari perspektif ilmu politik lah. Pertama kalau kita bicara demokrasi, kita bicara bagaimana sebuah sistem bergerak ke arah maju ya. Bagaimana pembangunan politik dilakukan di sebuah negara. Itu konteksnya. Bagaimana politik bergerak lebih baik. Kemudian yang kedua, tren di banyak negara ya, dari VDEM itu 45 negara itu sebenarnya sekarang mengalami masa autokrasi. Jadi kembali ke masa otoritarian. Nah, kenapa? Karena ternyata ada berkumpul beberapa aktor di dalam negara tersebut. Misalnya kaum penguasa yang kemudian berusaha mengekspansi dirinya atau tidak mau lepas kekuasaannya, kemudian pada saat yang bersama dia mereduksi pihak lain, menekan oposisi dan seterusnya. Nah dari sini sebenarnya beberapa indikator itu kemudian turun dari sana. Ya, indikatornya apa? Misal Levitsky itu menyatakan ya otoritarian yang kompetitif lah. Kita punya partai kita punya pemilu misalnya, tapi kita kemudian bisa mengetahui kira-kira ya kemungkinan potensi pemenangnya siapa gitu. Kemudian kita punya pers yang bebas, tapi dibiarkan saja kebebasan tersebut. Akibatnya apa? Disinformasi, hoax dan itu terjadi. Kemudian kita punya lembaga peradilan, kita punya penegakan hukum, tapi kemudian hukum kerap dipermainkan untuk dalam konteks politik, diintervensi secara politik. Ya terakhir ya kita punya pemilu, media, pers. Dari konteks itu semua kemudian ya Indonesia bisa masuk ke masa-masa yang kita sebut sebagai reserve back gitu, arus balik. Kenapa? Dari sini baru kita masuk ke pernyataan Jokowi ya, Presiden ke-7 RI. Dia menyatakan baru 11 bulan Prabowo menjadi presiden, ya Prabowo Gibran jadi memimpin negeri ini, dirinya menyatakan akan mendukung untuk periode kedua. Pertama, kalau kita konteksnya adalah demokrasi, pernyataan Jokowi tentu bisa ditafsirkan dua kubu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang kita tinggal mana yang lebih penting? Apakah memang pernyataan Jokowi ini lebih mengedepankan membangun institusi demokrasi atau justru mempertegas kepentingan elit? Maksudnya mempertegas bahwa ingin memapankan ya entah itu Jokowi dan terahnya dan seterusnya lah. Nah dari sini kemudian tinggal kita turunin ke bawah apa saja indikatornya gitu. Anda melihat lebih condong kemana itu Mas Cecep? Ya. Ada kekhawatiran, ini baru yang pertama. Yang kedua? Yang kedua sebenarnya dengan cara itu sebenarnya kan Jokowi tadi disampaikan Saminah Matonan ya, tegak lurus pada Jokowi. Yang berarti apa? Ada kesan mobilisasi dari atas. Padahal kalau dalam demokrasi itu demokrasi yang deliberatif. Justru partisipasi otonom dari masyarakat, ya, dari warga gitu. Nggak perlu juga diarahkan gitu. Indikator yang kedua itu. Indikator yang lainnya apa? Yang selanjutnya adalah dalam kondisi kayak seperti ini ya, ada kemungkinan akhirnya bisa dikategorikan ya. Jokowi akhirnya bisa terkesan ya membawa negeri ini ke arah yang green zone ya. Kalau kita lihat transisi ke arah demokrasi, jadi ada yang namanya tik demokrasi, ada yang tin demokrasi. Harusnya kita sudah tik demokrasi yang tebal, tapi lama-lama 10 tahun terakhir ini kan mulai berkurang jadi tim demokrasi. Kang Cecep betul-betul menata kata demi katanya, hati-hati. Jangan sampai nyenggol Solo nih ya, Kang Cecep ini. Ya, karena ketika sudah masuk ke grey zone ini ya, grey area ini potensi untuk risiko dari reserve wave-nya itu besar sebenarnya. Pertaruhan buat bangsa ini sebenarnya. Karena memang ketika bicara Jokowi memang itu hak politik ya. Memang Jokowi bilang menyampaikan demikian, tapi kemudian ada yang menyatakan ketika dia selesai jadi presiden, idealnya bicara hal-hal yang besar, ide kebangsaan. Bukan lagi bicara masalah elektoral 5 tahun ke depan gitu.
Ketika ini berarti mempersempit tujuan yang ingin dilakukan oleh Jokowi. Masa Prabowo Gibran 2029 kasnya? Oke, jadi pertama untuk seorang presiden ketika dirinya selesai pada periode pertama, kemudian tidak ada skandal besar, potensi untuk maju itu besar sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian siapa yang akan diajak? Apakah kemudian yang sebelumnya? Nah, di sini kemudian saya kira ini menjadi sebuah strategi politik jangka panjang buat dari Jokowi sebenarnya untuk mengawinkan kembali Gibran dengan Prabowo. Karena saya kira sebagai seorang politisi ya, pakar politik, ahli politik bahkan 10 tahun jadi presiden, itu dirinya melihat 2029 anak-anaknya belum bisa bertarung secara lebih otonom. Paling mungkin adalah 2034, karena itu juga kan ke PSI ya disampaikan kan mereka akan maju di 2034. Jadi ini butuh magang 10 tahun kira-kira untuk kemudian mempersiapkan 2034. Jadi di sinilah kemudian ya Jokowi itu berusaha membangun stabilitas ya dengan tadi ada pendukung yang bisa dikerahkan. Oke, PSI masih kecil, tapi rewalnya klaim Jokowi kan masih banyak gitu. Itu yang bisa digunakan mendukung Prabowo untuk 2029-2034. Nah, di sini kemudian saya kira dalam konteks yang lain, aktor-aktor yang lain ya, kita banyak tokoh yang lain yang mungkin bisa mendampingi Prabowo atau bahkan maju berhadapan dengan Prabowo kalaupun maju di 2029. Itu. Nah, tapi dalam konteks demokrasi, ketika tertaruh di awal, ini kan dianggap jadi mempersempit ruang oposisi sebenarnya. Ini harapannya jangan terjadi demikian. Ya, bagaimana dibiarkan saja sebenarnya ide-ide ini muncul sebenarnya. Apalagi kemudian jangan sampai ini isunya isu elitis. Oke. Itu sebenarnya. Mas Lutfi secara kalkulasi apakah masih bisa maju pasangan yang sama? Tentu kalau di endorse Pak Jokowi, karena ini yang saya bilang tadi, saya nggak ada soal dengan Pak Jokowinya. Yang saya bicarakan adalah soal wacananya yang dibuat oleh Pak Jokowi. Akhirnya mahasiswa menghitung, oh iya ya, gimana Prabowo Gibran nanti ya. Nah, yang awalnya mungkin itu tidak terfikirkan sama dengan isu-isu sebelumnya gitu. Jadi Pak Jokowi punya pola repetisi gitu. Dia mengulang pola itu. Dia melemparkan batu demi mendapatkan giok tadi. Ya kalau, nah menariknya ya kalau itu direspon publik, lanjutkan. Mujarab nggak selama ini? Ya kita lihat di mungkin di 3 periode, mungkin di 2 tahun nggak mujarab. Tapi itu bermanfaat untuk meloloskan Gibran ke cawapres gitu. Bagi saya polanya mirip gitu. Nah, masalahnya di sini, masalahnya adalah kita jadi terbiasa dengan perdebatan yang personalistik. Akhirnya jadi soal kalau nggak sepakat berarti Anda tidak mendukung keberlanjutan. Kalau sepakat misalnya berarti Anda mendukung keberlanjutan. Jadi kita dihadapkan pada oposisi biner gitu. Tentu tadi soal kan satu hal itu strategi politik. Tetapi soal yang menurut saya penting adalah soal demokrasinya, kita lagi-lagi dihadapkan pada oposisi biner, suka dan tidak suka, pendukung dan tidak gitu. Sangat subjektivitas maksud Anda? Iya betul. Bukan cuma subjektivitas tapi oposisi biner. Jadi kalau misalnya saya di titik ini mengkritik Pak Jokowi, terus saya langsung dibilang, oh berarti saya sedang mendukung Pak Prabowo. Kan nggak begitu gitu, oposisi binernya gitu. Nah, percakapan atau wacana yang dilahirkan oleh Pak Jokowi, saya tidak melihat ada gagasan di sana. Saya melihat arah untuk membentuk oposisi biner gitu. Jadi akhirnya relawan semakin loyal. Pada saat yang sama terbatas pilihan kita, tadi benar kata Mas Cecep. Jadinya membatasi oposisi sejak dini gitu.